Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri Investasi atau Kepala Badan Penanaman Modal RI, Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ad interim atau sementara. Bahlil menggantikan sementara Arifin Tasrif yang diketahui sakit dan harus menjalani pengobatan. Menteri ad interim belakangan ini sering didengar masyarakat lantaran beberapa kali dilantik oleh Presiden. Lalu, apa itu Menteri ad interim? Menteri ad interim merupakan menteri sementara yang durasi jabatannya hanya sementara dan tugasnya untuk menggantikan menteri definitif di sebuah kementerian yang berhalangan dalam tugas. Berhalangan dalam tugas ini dimaksud menteri tersebut tengah menjalankan perjalanan dinas ke luar negeri untuk tugas negara dan tugasnya di dalam negeri seperti koordinasi internal digantikan oleh menteri ad interim yang ditunjuk oleh Presiden. Tak hanya itu, jika menteri definitif tersebut mengalami sakit atau terjerat kasus yang membuat dirinya tak bisa bekerja optimal, maka posisinya bisa digantikan oleh menteri ad interim. Lalu siapa saja menteri yang pernah menjabat sebagai menteri ad interim selama kabinet Presiden Jokowi? Berikut kami rangkum untuk Sobat Bisnis. Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini pernah menjabat sebagai Menteri ad interim untuk 3 kementerian sekaligus pada akhir 2021. Dirinya menjabat sebagai Menteri Perindustrian ad interim, menggantikan Agus Gumiwang yang terkena COVID-19, Menteri KKP ad interim menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjadi Menteri KKP ad interim, namun harus bertugas ke luar negeri, serta Menteri LHK ad interim menggantikan Siti Nurbaya yang tugas ke luar negeri. Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves. Luhut ditunjuk beberapa kali menjadi Menteri ad interim, yaitu Menteri Perhubungan ad interim saat Budi Karya Sumadi harus dirawat intensif karena COVID-19 di awal 2020. Dirinya juga pernah menjadi Menteri KKP ad interim menggantikan Edi Prabowo yang tersandung kasus korupsi ekspor benur. LBP juga pernah menjabat sebagai Menteri ESDM ad interim pada 2016 saat Menteri ESDM Archandra Tahar tersandung masalah kewarganegaraan. Muhadjir Effendi, Menko PMK. Mantan Menteri Pendidikan ini pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ad interim saat Juliari Batubara tersandung kasus korupsi bansos. Cahyokumolo, Menteri Pan-RB. Cahyokumolo tercatat 2 kali menjadi Menteri ad interim, yaitu Menteri Pertahanan ad interim dan Menkumham ad interim jelang 2019 berakhir. Darmin Nasution, mantan Menko Perekonomian. Darmin sempat menjabat sebagai Menko PMK ad interim karena Puan Maharani mundur untuk dilantik sebagai anggota DPR dan Menteri LHK pada 2016 lalu.